Masih bersama kami di Prediksi Pagi. Perjuangan keras yang menguras air mata, ketekunan dan motivasi adalah kunci keberhasilan Rahmat Daniel, seorang pemuda berusia 19 tahun asal Desa Tapong, Kecamatan Telulimpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Terlahir dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, Rahmat berhasil mewujudkan mimpinya menjadi abdi negara dengan dinyatakan lulus sebagai anggota Polri tahun anggaran 2024. Nurmiah, ibu Rahmat, tidak bisa menahan air matanya saat mengetahui sang putra lolos seleksi. Nurmiah bercerita bagaimana Rahmat mandiri mengumpulkan biaya pendaftaran dan membantu pekerjaan di desa tanpa meminta uang dari orang tua. Rahmat, putra bungsu dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan Hasanuddin dan Nurmiah yang bekerja sebagai buruh serabutan. Keluarganya tinggal di desa terpencil sehingga Rahmat harus menumpang di rumah keluarga di kota. Untuk melanjutkan sekolah SMA setelah menyelesaikan SMP di desanya, ketika libur sekolah, Rahmat pulang ke desanya untuk membantu ekonomi keluarga dan rajin menabung. Momen penting dalam hidup Rahmat terjadi saat beberapa personil Polda Sulsel datang ke sekolahnya untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait perekrutan anggota Polri. Meski sempat ragu karena keterbatasan biaya, Rahmat memutuskan meminta restu orang tuanya untuk mendaftar seleksi anggota Polri. Kegigihan Rahmat membuahkan hasil. Rahmat lolos seleksi dan akan mengikuti pendidikan Polri di Sekolah Polisi Negara atau SPN Batua Polda Sulsel. Rahmat yang sempat menghadapi ejekan dari warga meragukan kemampuannya mendaftar sebagai anggota Polri karena kondisi ekonominya, namun dengan keteguhan hati, Rahmat berhasil membuktikan bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan. Kejuaraan menembak Kapolri Cup Shooting Championship 2024 kembali diselenggarakan dalam menyemarakan Hari Bayangkara ke-78. Penyelenggaraan lomba menembak kali ini diikuti lebih dari 1.000 peserta yang memperebutkan berbagai hadiah menarik mulai dari piala hingga uang pembinaan. Polri kembali menyelenggarakan kejuaraan menembak Kapolri Cup Shooting Championship 2024 di lapangan tembak Senayan, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan lomba menembak ini dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Rangkaian lomba berlangsung selama 9 hari, mulai dari 6 hingga 14 Juli 2024, dan diikuti 1.095 peserta. Perlombaan menembak memperingati Hari Bayangkara ini dilakukan atas kerjasama Polri dan Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin. Hari Bayangkara ke-78 ini masih memiliki rangkaian kegiatan-kegiatan yang tentunya bekerja sama dengan Perbakin dan kolaboratif beberapa stakeholder. Acara kegiatan hari ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 Juli. Yang pelaksanaannya juga dilaksanakan sampai dengan 14 Juli 2024, yakni selama 9 hari. Maksud dan tujuan dari perlombaan menembak ini juga sebagai bagian daripada penjaringan dan bekerja sama dengan Perbakin untuk pembinaan atlet menembak, baik tentunya sebagai atlet dan sipil maupun juga dari internal kepolisian, serta melibatkan 3 angkatan, baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Terdapat sejumlah kategori berikut puluhan subkategori dalam lomba menembak Kapolri Cup ini, mulai dari menembak sasaran, dual blade, hingga kategori tembak eksekutif. Para peserta lomba pun akan memperebutkan setidaknya 51 piala, 465 medali, sertifikat, uang pembinaan, hingga door prize. Dari Jakarta, Faris Hasmi, Bowo Triwidodo melaporkan untuk Polri TV. Kaops Nusantara Cooling System memberikan penghargaan kepada personil Polda Aceh dan Polres jajaran untuk menghadapi pemilu serentak 2024. Dalam pengarahannya, Kaops mengajak masyarakat bersinergi dengan Polri agar pemilu berjalan dengan kondusif. Pengarahan disampaikan langsung oleh Kaops Nusantara Cooling System Irjen Pol Asep Edi Suheri di Aula Presisi Polda Aceh. Penghargaan ini dilakukan untuk penguatan internal Satker tahun 2024 di Polda Aceh untuk mempersiapkan pemilu kepala daerah secara serentak.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Kaops Nusantara Cooling System Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pentingnya sinergitas antara masyarakat dan Polri dalam menjaga kondusivitas saat pilkada nanti. Selain itu, pada kesempatan yang sama, para Kasatgas Ops Nusantara Cooling System juga turut memberikan pengarahan untuk penguatan internal Satker di Polda Aceh untuk menghadapi pilkada serentak. Berkaca pada pelaksanaan pilkada serentak di tahun-tahun sebelumnya, ada banyak tantangan yang kita hadapi sebagai anggota Polri. Kami berharap dengan adanya kegiatan cooling system di tingkat Polda ini, semoga potensi konflik yang ada dapat kita tanggulangi dengan lebih cepat dan tepat. Ya. Saya juga turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pihak polisian, ya, karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolda Aceh melalui sambutannya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana kondusif, khususnya dalam mengantisipasi adanya provokasi dan penyebaran informasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan terganggu. Kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah membentuk Satgas Sejuk Selawah. Sejuk ini dengan cooling system sama, tapi tadi Pak Dirjen bilang kita pakai bahasa kearifan lokal. Setuju saya. Ya. Karena mungkin kalau di daerah baca cooling systemnya apa? Sejuk Selawah. Nah, ini mungkin Satgas Sejuk Selawah bentukan Pak Kapolda ini sangat bisa digunakan pada saat nanti menjalankan pengamanan pilkada serentak yang ada di wilayah Polda Aceh. Operasi Nusantara Cooling System menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh demi pemilu daerah yang kondusif di wilayah hukum Polda Aceh. Demi menjaga konditivitas pemilu kepala daerah serentak 2024, Operasi Nusantara Cooling System Polri melaksanakan audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Aceh. Di Gedung Presisi Mapolda Aceh pada 11 Juli 2024, audiensi ini dipimpin langsung oleh Kasatgas Preemptif Ops NCS 2024, Brigjen Pol M. Rudi Syarifuddin, dan didampingi oleh Kasatgas Humas, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko, dan Kasatgas Ban Ops NCS Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto. Selain melaksanakan audiensi, Operasi Nusantara Cooling System juga melakukan bakti sosial berupa paket sembako kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang dihadiri. Audiensi ini dari Nusantara Cooling System merupakan bentuk nyata Polri dalam mengawal pesta demokrasi, pemilihan daerah yang kondusif dan damai. Berharap kepada semua lapisan elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama, karena tokoh agama itu kata-katanya diikuti, Pak. Diikuti, ditiru, dan didugu. Apa yang dikatakan oleh tokoh agama, pasti kata-kata itu kebaikan semua. Apa yang disampaikan oleh tokoh agama, pasti kata-kata itu bermanfaat buat kita semua. Termasuk kami besar karena tokoh agama, karena kita belajar agama, dan kita punya agama. Operasi Nusantara Cooling System merupakan program Bapak Kapolri untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok, guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoax, isu, sara, propaganda, white house, dan black campaign. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtipmas di Indonesia, khususnya wilayah Aceh. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Aceh merupakan mitra Polri dalam menjalankan misi keharmonisan menjaga kerukunan internal dan antar umat beragama di Aceh. Selama ini semua personal internal dan antar umat beragama di Aceh selalu terawat, dan bila ada permasalahan dapat diselesaikan bersama dengan baik. Kerukunan umat beragama menjadi tonggak utama menjaga persatuan. Bertempat di Gedung Tribrata Mapolres Kebumen dilaksanakan kegiatan silaturahmi Forkopimda dengan para ketua atau pimpinan Ormas dan LSM se-Kabupaten Kebumen. Belasan ketua dari Ormas dan LSM bersilaturahmi dalam rangka menjaga konditivitas di Kabupaten Kebumen.
Meski dari latar belakang yang berbeda, para ketua Ormas dan LSM duduk bersama sepakat mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kebumen, termasuk dalam rangka menjelang pilkada yang tinggal beberapa saat lagi. Kapolres Kebumen AKBP Reki menghimbau para sesepuh Ormas dan LSM dapat menyampaikan kepada anggotanya agar tidak merusak nama baik Ormas dan LSM tersebut. Ormas dan LSM di Kebumen harus mengedepankan musyawarah dan duduk bersama jika terjadi suatu permasalahan, mengingat beberapa kali terjadi selisih paham antar ormas di Kebumen karena kurangnya komunikasi. Setelah sepakat untuk saling menghormati, para ormas melaksanakan ikrar untuk menjaga dan merawat kondusivitas di wilayah Kebumen. Ikrar dipimpin langsung oleh Bupati Kebumen Arief Sugiyato. Bapak Ibu sekalian, selaku ketua-ketua Ormas dan LSM tentunya mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga situasi Kamtipmas. Saat ini di Kebumen khususnya, Pak Bupati selalu menggelorakan apa yang namanya good governance. Good governance itu bagaimana pemerintah itu bersinergi dengan pihak swasta maupun masyarakat pada umumnya untuk sama-sama membangun Kabupaten Kebumen. Jadi tidak bisa hanya dengan satu sisi saja. Tidak bisa Kebumen itu dibangun dari prioritasnya Pak Bupati saja. Tidak bisa. Semua elemen itu harus sama-sama bersatu untuk membangun. Maka berbagai kegiatan atau proyek atau pembangunan SDM yang selalu Pak Bupati menyampaikan. Tetaplah bersama kami, Presi Pagi akan segera kembali.